beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Izinkan Tante Naomi memimpin kita dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang telah Kau sertai. Sekarang Tuhan kami akan ibadah sekolah minggu, biarlah Engkau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Bahkan ada pujian yang katakan sembah Dia, Dia adalah Raja. Karena kita percaya kalau Yesus itu adalah baik. Yuk kita mau nyanyi lebih kencang lagi. Dengan sukacita ya. People from every nation and tongue, from
semua yang ada di dunia ini. Amin. Karena itu adik-adik, mari kita mau belajar memuji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Dengan pujian kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh-sungguh lagi. Haleluya, 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 belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah dan memuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita sama-sama akan nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. Haleluya.
Yesus, terima kasih. Kalau kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami boleh menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan, pujian kami boleh naik kepadamu Tuhan. Kami anak-anak kecil Tuhan, tidak memandang usia, namun kami percaya Tuhan melihat hati kami. Ini hati kami Tuhan, kami terus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan terus menyembah Tuhan, kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah apa yang Tuhan katakan bisa kami praktekkan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ketemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, adik-adik semuanya pasti sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nanti saya senang kita bisa ketemu lagi sekalipun secara online. Nah, adik-adik tentu mengingatkan minggu-minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Jangan pernah lupa ya. Jangan pernah kita lupain firman Tuhan. Baca ayat-ayatnya yang sudah diberitakan oleh guru-guru minggu-minggu sebelumnya. Nah, minggu ini Tante Sesa punya sesuatu. Tante Sesa punya, ini ada tempat. Di sini ada lilinnya, adik-adik bisa lihat. Tante Sesa mau nyalain. Ups, sih. Nah, nyala. Adik-adik, ini nggak ada airnya. Kira-kira kalau Tante Sesa kasih air, bisa nyala nggak ya? Coba ya. Saya kasih air. Upsi. Ups, mati. Tante Sesa tambah lagi airnya. Kurang. Tuh. Mati. Airnya apinya kena air. Tidak bisa menyala. Tapi di dalam Alkitab, justru ini ada tempatnya, tempat yang sudah disediakan, itu diisi air sampai penuh. Tapi kira-kira ada apinya nggak ya? Yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, pikiran kita dan hati kita fokus hanya untuk firman Tuhan. Oke, ya. Adik-adik masih ingat nggak bahwa negeri Raja Ahab dilanda bala kelaparan, panas matahari yang terik sekali, tidak ada hujan, jadi tanaman pun tidak tumbuh, rumput, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman di kebun semuanya menjadi kering karena tidak ada hujan. Domba-domba serta hewan-hewan kelaparan. Selama 3 tahun kelaparan ini dan bala tentaranya, Raja Ahab mencari Elia di segala pelosok. Pada mulanya mereka mencarinya untuk dihukum. Tetapi ketika semua orang kelaparan dan kehausan, Raja Ahab ingin mohon agar Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendatangkan hujan. Di manakah Elia berada? Mereka tidak dapat menemukannya. Siapakah yang memelihara dia? Benar, Tuhan yang menyuruh dia pergi ke sebuah anak sungai dan menjumpai seorang janda. Di situ ia memperoleh cukup makan dan minum. Lalu setelah itu Tuhan Allah berkata kepada Elia, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi ini." Elia segera berangkat karena ia tidak takut terhadap raja yang jahat itu. Ketika ia tiba di hadapan Raja Ahab, raja itu berkata dengan murka, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Elia menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal." Elia ingin membuktikan kepada raja dan segenap rakyat
bahwa berhala mereka tidak dapat berbuat apapun bagi mereka, dan bahwa Tuhan Allah itu hidup dan berkuasa serta menjawab doa. Ia berkata, "Marilah kita buktikan, kita semua pergi ke Gunung Karmel." Elia minta agar para nabi berdoa dahulu. Mereka mempersiapkan sebuah mezbah persembahan, lalu meletakkan persembahan mereka di atasnya. Dari pagi sampai tengah hari mereka berdoa, berseru, "Oh Baal, dengarlah doa kami." Menurut pendapatmu, apakah api itu datang? Kita tahu bahwa dewa itu buatan manusia, dibuat oleh manusia, dibentuk, dirancang oleh manusia, tidak dapat mendatangkan api. Tetapi Elia berkata, "Berserulah lebih nyaring." Orang-orang itu berseru lebih keras lagi, tetapi tidak berhasil karena tidak ada jawaban. 450 nabi Baal itu berlari-lari mengelilingi mezbah, melompat-lompat dan berseru-seru. Namun tidak ada juga api yang datang. Wow. Nah, kini giliran Elia berdoa. Dengan tenang ia berkata kepada orang-orang ini, "Kemarilah semua." Mereka ingin sekali melihat apa yang akan terjadi. Mereka mendekati Elia. Kemudian Elia membuat mezbah dari batu. Ia menggali parit di sekitar mezbah itu. Dia menggali di pinggir-pinggir mezbah itu. Di atas mezbah ia menaruh kayu-kayu. Setelah itu ia meletakkan kurban persembahannya. Untuk menunjukkan bahwa ia tidak menyembunyikan api di bawah tempat persembahan itu, Elia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban dan ke atas api itu." Demikianlah mereka lakukan. Lalu Elia berkata pula, "Lagi sekali lagi." Mereka pun menuangkan lagi 4 buyung air ke atas kayu itu. Kemudian Elia berkata, "Sekali lagi." Berapa total buyung air yang dicurahkan di atas mezbah itu? 12 buyung, atau bisa kita bilang 12 ember. 12 ember air. Sampai meluap airnya, sampai tumpah. Setelah itu Elia mengisi parit itu juga dengan air. Wow, parit yang tadi digali diisi lagi dengan air. Elia hanya seorang diri, sedangkan tadi nabi Baalnya ada 450. Elia seorang diri di atas gunung itu menghadapi semua orang yang menyembah Baal itu. Tetapi benarkah Elia seorang diri? Tentu tidak. Tuhan Allah ada bersama dengan dia. Elia berdoa, ia tidak berteriak ataupun berseru-seru. Ia berlutut dengan tenang, berbicara kepada Tuhan Allah, lalu ia berdoa, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah." Push! Lalu api pun turun dari langit. Tuhan mendatangkan api itu sedemikian hingga membakar kurban persembahan di atas mezbah. Lalu api itu membakar kayu, setelah itu batu, kemudian air di dalam parit. Sungguh suatu mujizat yang menakjubkan. Tuhan Allah menjawab doa Elia. Tuhan Allah membuktikan kekuasaannya kepada para pemuja berhala itu. Raja Ahab berada di atas bukit memperhatikan semuanya. Ketika ia melihat api turun dari langit, ia tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah di hadirat Tuhan Allah yang sejati dan yang hidup. Kemudian Elia berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah. Bala kelaparan tidak ada lagi. Tuhan Allah akan mendatangkan hujan." Ketika Raja Ahab sedang makan, Elia pergi seorang diri, lalu berdoa kepada Tuhan Allah agar mendatangkan hujan. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap oleh awan, lalu turunlah hujan besar. Raja Ahab dan orang-orangnya menyadari bahwa Tuhan Allah yang sejati
Tuhan Allah yang sejati dan yang hidup itu maha kuasa dan menjawab doa. Ia mendatangkan api dan ia mendatangkan hujan. Ia berkuasa melakukan apapun. Nah, adik-adik, hebat ya. Tadi Tante Sesa bilang bahwa tempat ada lilinnya diisi air mati. Tetapi Elia mengisi air lagi, isi air lagi. Totalnya 12. Belum lagi diparit di pinggirnya lagi. Diisi lagi dengan air. Nah, Elia hanya berdoa dengan tenang. Lalu api datang, menghabiskan semua mezbah persembahannya Elia. Kayu habis, batu, air juga habis. Sedangkan tadi para nabi Baal itu mereka sudah berdoa seharian, berseru, melompat, menari. Tidak ada api. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang mampu menjawab setiap doa kita. Apapun yang adik-adik perlukan, apapun yang adik-adik takutkan, apapun yang adik-adik rindukan, Tuhan tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus nangis ke mama, minta ke mama papa? Tidak. Adik-adik hanya perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi keperluan adik-adik, apa yang menjadi keinginan adik-adik. Tuhan pasti menjawab. Asal adik-adik terus percaya kepada Tuhan. Adik-adik mau terus percaya kepada Tuhan? Amin. Ya, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menjawab doa kita. Hanya Tuhan yang mampu memenuhi semua keperluan kita, kebutuhan kita. Dan yang pasti hanya Tuhan yang mampu memberikan kita hidup. Jadi adik-adik, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Bahwanya Tuhan yang mampu memberikan kita hidup ya. Sekalipun adik-adik sakit, sekalipun adik-adik mungkin menginginkan sesuatu tapi tidak bisa mendapatkannya, berdoa. Adik-adik berdoa. Percaya Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik. Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik. Masa depan adik-adik Tuhan sudah siapkan yang indah, yang baik. Asal adik-adik mau terus percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sampai di sini. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Gampang ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu sama Tuhan. Tuhan siap memberikan yang terbaik buat adik-adik. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, jangan lupa ya. Lembar aktivitasnya dikerjakan. Nah, ini ada bagian Elia memohon api dari langit. Ya. Firman Tuhan hari ini. Elia memohon api dari langit. Adik-adik jangan lupa dikerjakan. Oke, yuk kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang sungguh berkuasa, Tuhan yang mampu menjawab doa orang-orang yang percaya, Tuhan yang sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan menjawab doa Nabi Elia, Tuhan juga mampu menjawab doa-doa kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menjawab doa kami. Karena Tuhan yang mampu memberikan setiap kebutuhan kami, keperluan kami. Dan Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang saat ini kami miliki, apapun berkat yang saat ini kami terima, kami percaya semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Tuhan terus membimbing hidup kami, menyertai kehidupan kami, sekolah kami, pergaulan kami, masa depan kami. Tuhan yang memberkati. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, Kau memberikan kesehatan, Kau memberkati dalam pekerjaan, dan semuanya yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja lokal kami, GPD Alpha Omega, Engkau yang terus memberkati, pelayanan AOKIS juga Engkau memberkati, dan bangsa Indonesia juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.